Selanjutnya, setelah kita merencanakan penelitian yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, apa tujuan penelitian kita? Misalnya, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh massa jenis terhadap volume air. Misalnya ya, kenapa kita ingin mengetahui pengaruh massa jenis terhadap volume air? Karena ada masalah, ya. Masalahnya apa? Masalahnya ternyata pada 4 derajat Celcius itu ternyata volume airnya paling kecil, ya. Lalu bagaimana? Apakah dengan meningkatkan suhu air akan mengurangi volume air, atau sebaliknya akan meningkatkan volume air? Nah, disinilah masalahnya. Jadi tujuannya itu tujuannya untuk mengetahui ya pengaruh density atau massa jenis terhadap volume air. Masalahnya adalah bahwasanya air itu memiliki volume paling kecil pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian hipotesisnya apa? Dugaan sementaranya apa? Boleh saya katakan dugaan sementara bersifat positif, boleh Bapak juga katakan dugaan sementara bersifat negatif. Bersifat positif, misalnya bahwasanya volume air pada suhu 4 derajat Celcius menurun. Atau bisa dikatakan volume air pada suhu 4 derajat Celcius meningkat. Nah, itu ada dua, hipotesis nol atau hipotesis positif dan hipotesis positif. Ya. Jadi itulah misalnya ada tujuan, masalah, dan hipotesis. Masalah yang lain banyak, ya. Adakah pengaruh merah, kuning, hijau pada lampu jalan terhadap kemacetan lalu lintas? Ya. Masalahnya apa? Masalahnya karena terlalu cepat durasi pergantian lampu dengan kendaraan yang melaju, ya, dengan kecepatan kendaraan. Nah, di situ ada masalah. Ya, kemudian apalagi masalah yang lain banyak, ya, misalnya keterbatasan listrik pada saat ini, ya, keterbatasan energi listrik. Lalu memanfaatkannya apa? Dengan menggunakan misalnya LED sebagai solar cell. Nah, seperti itu. Kemudian hipotesisnya apa? Bahwasanya LED dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, ya. LED atau light emitting diode, lampu LED bisa digunakan sebagai listrik. Nah, itu dugaan sementara. Kalau masalahnya apa? Krisis energi, atau bisa juga masalahnya LED yang sudah rusak itu tidak dapat digunakan lagi sehingga menjadi sampah elektronik. Nah, itu masalah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan energi listrik alternatif. Nah, disitulah kita merencanakan penelitian. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan penelitian. Nah, bagaimana cara melaksanakan penelitian? Tentu ada cara-caranya. Yang pertama bisa menggunakan eksperimen atau percobaan di lab. Menggunakan alat-alat laboratorium seperti test tube misalnya, atau laser, atau alat-alat laboratorium lain. Kemudian bisa juga menggunakan survei atau jajak pendapat, juga bisa menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka maksudnya adalah kita membaca artikel-artikel ilmiah lalu membandingkannya, kemudian mengambil kesimpulan, ya. Nah, kemudian setelah melaksanakan tahapan penelitian, kita kemudian menyimpulkannya. Bukan menyimpulkan, tapi kita mengolah datanya. Ya, datanya seperti apa? Diolah dalam bentuk apakah datanya kuantitatif atau bersifat angka, atau bersifat kualitatif, atau tidak bersifat angka, ya, hanya bersifat sifat. Seperti itu. Non angka. Baik, ya, kemudian yang ketiga, setelah mengolah data kita menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini akan menjawab tujuan daripada perencanaan tadi. Kemudian dia akan menjawab masalah. Ini ada kaitannya, ya. Misalnya menyimpulkan ternyata LED dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, misalnya. Itu adalah kesimpulan. Dengan daya 1 watt sebanyak 10 buah LED dipasang pada saat
waktu 5 menit atau selama 5 menit misalnya. Ya, itu adalah kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Komunikasikan. Jadi ternyata metode ilmiah hasil dari kesimpulan harus dikomunikasikan. Ya, ini adalah tujuannya untuk publikasi. Nah, setelah publikasi maka akan ada teori. Inilah yang akan dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dalam seminar-seminar ilmiah, seperti itu. Karena mereka sudah melewati tahap dari merencanakan, melaksanakan, mengolah, menyimpulkan, hingga mengkomunikasikan. Nah, seperti itulah tahapan daripada metode ilmiah yang perlu anak-anak ketahui, ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Semoga bermanfaat ya.